Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel dan selamat datang di channel YouTube Lowongan Kesehatan, channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Pada video ini kita akan membahas mengenai informasi terbaru untuk lowongan BLUD di Rumah Sakit Umum Muwardi yang ada di Surakarta atau di Solo, teman-teman semua. Dan Rumah Sakit Muwardi sendiri sedang membuka lowongan yang lumayan banyak, jadi teman-teman bisa mencoba untuk mendaftar di sini ya. Dan di ini kita akan langsung aja nanti masuk ke websitenya, tapi sebelumnya jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, komen, serta subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, serta jangan lupa untuk men-share ke teman-temannya kali aja informasi yang kita berikan ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga follow kita di Instagram di @lowongan kesehatan, karena kita update informasi lowongan di sana setiap hari ya teman-teman semua. Oke guys, kita akan langsung aja menuju ke informasi lowongannya. Nah, untuk informasi lowongannya ini teman-teman bisa cari di website resmi dari RSUD Muwardi Surakarta atau Solo ya. Teman-teman tinggal mengetikkan saja RSUD Muwardi ya, nanti akan muncul untuk tampilan seperti ini ya. Atau teman-teman tinggal cari aja RS Muwardi, atau teman-teman nanti tinggal mengklik saja link yang ada di deskripsi video ini. Kita udah menyediakan linknya, tinggal teman-teman mengklik saja biar nanti langsung menuju ke informasi lowongannya. Nah, nanti akan muncul laminat seperti ini di awal-awal ya. Teman-teman klik saja di sini nanti biar teman-teman masuk ke website awal dari RSUD Muwardi. Nah, nanti teman-teman akan langsung menuju ke pengumuman pengadaan pegawai BLUD non PNS tidak tetap RSUD Muwardi formasi tahun 2023. Nah, di sini ada banyak sekali formasi ya. Jadi teman-teman silahkan persiapkan berkasnya untuk mendaftar ya. Dan kita akan membahas satu persatu ya teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman untuk lowongannya teman-teman tinggal klik saja di sini ya. Di informasi pengadaan BLUD ya, tinggal klik di sini dan nanti akan muncul untuk informasi lowongannya. Di sini ada pengumuman rekrutmen tahun 2023 ya. Nah, di sini silakan teman-teman bisa download atau teman-teman tinggal melihat dulu ya, tinggal klik di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini langsung ada suaranya jika mau download ya. Nah, nanti akan teman-teman akan ditujukan atau nanti akan langsung masuk ke pengumumannya ya dengan mendownload file yang tadi kita udah bahas. Nah, di sini ada pengumuman pengadaan pegawai badan BLUD tidak tetap tahun 2023. Dan di sini untuk lowongannya apa saja kita bahas dulu untuk informasi lowongannya ya. Untuk formasinya sendiri ini ada dokter spesialis penyakit dalam. Untuk kualifikasinya sendiri ini dokter spesialis dalam dan STR tentunya. Untuk formasi rinciannya ada 1 orang. Ini untuk rencana penempatan di KSM penyakit dalam. Kemudian selanjutnya ada dokter spesialis anak. Ini dokter kualifikasinya dokter spesialis anak dan STR ini yang dibutuhkan sebanyak 2 orang. Nanti penempatannya di KSM anak. Kemudian selanjutnya ada dokter spesialis mata. Ini jurusannya dokter spesialis mata sebanyak 1 orang, nanti akan ditempatkan di KSM mata. Kemudian ada dokter spesialis bedah anak, ini nanti ditempatkan di KSM bedah ya. Ini ada 1 orang. Kemudian ada dokter spesialis THT-KL ya. Ini lulusannya tentunya sama, dokter spesialis THT-KL dan STR sebanyak 1 orang. Untuk penempatannya di KSM THT-KL ya. Kemudian ada dokter spesialis bedah. Untuk kualifikasinya tentunya sama untuk dokter bedah. Kemudian rincian formasi 1 orang dan penempatan di KSM bedah syaraf. Kemudian ada dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Di kualifikasi pendidikannya adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi ini dan STR tentunya sebanyak 1 orang, penempatan di KSM Obgyn. Kemudian dokter paru ini ditempatkan di KSM paru sebanyak 1 orang. Kemudian ada dokter spesialis urologi, untuk jurusannya dokter spesialis urologi sebanyak 1 orang, ditempatkan di KSM urologi. Kemudian ada dokter umum, ditambah juga dokter umum ini lulusan dokter umum dan STR yang dibutuhkan sebanyak 4 orang untuk penempatan di KSM dokter umum. Kemudian ada teknik kardiovaskuler, D3 teknik kardiovaskuler ditambah STR sebanyak 2 orang yang dibutuhkan. Bidang pelayanan penunjang dan instalasi jantung dan minimal invasif ya, ini penempatannya. Untuk selanjutnya ada peneliti laboratorium, ini 1 biologi sebanyak 2 orang. Bidang pelayanan medis nanti untuk penempatannya. Dan perawat terampil ini D3 perawat ditambah STR, dan tentunya untuk
formasinya paling banyak ya teman-teman semua. Untuk perawat sebanyak 69 orang nanti penempatan di bidang pelayanan keperawatan. Selanjutnya ada teknik transfusi darah, ini lulusannya D3 teknologi bank darah, ditambah STR sebanyak 3 orang. Bidang pelayanan penunjang instalasi lab terpadu dan bidang pelayanan instalasi terpadu ya. Dan ini ya, kemudian selanjutnya ada apoteker, ini S1 for farmasi ditambah apoteker tambah STR sebanyak 3 orang, dan penempatan di bidang pelayanan penunjang. Kemudian ada asisten apoteker terambil D3 farmasi ditambah STR sebanyak 4 orang yang dibutuhkan nanti ditempatkan di bidang pelayanan penunjang. Dan yang terakhir ini ada radiografer ya, nanti lulusan D3 radiognostik atau STR atau setara ya. Kemudian yang dibutuhkan sebanyak 2 orang nanti untuk penempatan di bidang pelayanan penunjang. Untuk total posisi yang dibutuhkan sebanyak 104 orang. Kemudian untuk persyaratannya tentunya ini hampir sama dengan kalau teman-teman melamar ya, ada surat lamaran yang ditujukan kepada ketua tim pengadaan BLUD, kemudian bermaterai juga pas foto berwarna ukuran 3x4 background merah JPG, kemudian asli scan ijazah dan transkrip nilai ya. Untuk IPK 3 ini untuk spesialis, kemudian asli KTP, kemudian ada keterangan berbadan sehat STR, kemudian ada keterangan catatan kepolisian KCK, surat pernyataan 10.000, kemudian ada dokter spesialis, ini scan rekomendasi ketua kelompok staf medik ya. Dan bagi informasi dokter umum asli scan sertifikat ACLS ATLS, kemudian BTP PGD ya yang masih berlaku. Dan untuk perawat ini wajib melengkapi salah satu sertifikat pelatihan ya, ini teman-teman bisa sendiri. Oke, untuk selanjutnya untuk jadwal pelaksanaan, waktu pelaksanaannya sendiri ini adalah untuk pembentukan tim pengadaan BLUD ini tanggal 24, kemudian untuk pengumuman pengadaan BLUD ini tanggal 5, udah sekitar 5 hari yang lalu. Kemudian ada untuk pengumuman pada papan pengumuman dan website RSUD Muwardi ini tanggal 5 sampai dengan 12 Juni 2023. Kemudian untuk pendaftaran online nanti dana plus berkas lamaran nanti di tanggal 13 sampai 15 Juni 2023 di website http://recruitment.rsmuwardi.com ya, dari tanggal 13 sampai 15. Jadi ada sekitar 3 harian. Jadi teman-teman nanti bisa kunjungi website ini, atau nanti kita mungkin akan membahasnya di tanggal 13 ya. Ini masih ada waktu buat teman-teman melengkapi berkasnya. Kemudian untuk seleksi administrasi verifikasi berkas lamaran ini tanggal 16 sampai 19. Kemudian selanjutnya adalah informasi teman-teman yang lolos ini tanggal 20, kemudian masa sanggahnya tanggal 20, kemudian penetapan hasil seleksi administrasi tanggal 23 Juni, kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 23 Juni 2023, dan pelaksanaan tes TKD ini tanggal 27-28 Juni, kemudian pengolahan nilai tes kemampuan dasar 27-28, kemudian pleno dan penyerahan hasil pengolahan tes kemampuan dasar kepada pada penanggung jawab dan ketua tim pengadaan BLUD ini tanggal 28 Juni, kemudian penetapan kelulusan tes kemampuan dasar ini tanggal 30, pengumuman kelulusan TKD ini tanggal 30, kemudian pelaksanaan tes kompetensi bidang tanggal 3 sampai dengan 7 Juli, kemudian pengumuman kelulusan hasil tes kompetensi bidang tanggal 12 Juli, pemeriksaan kesehatan tanggal 13 sampai 14 Juli, kemudian pemeriksaan psikologis tanggal 17 Juli, kemudian pengumuman hasil akhirnya tanggal 25 Juli. Dan untuk pengangkatan pegawai BLUD PNS tidak tetap dan penyerahan surat keputusan ini tanggal 1 Agustus 2023. Untuk laporan pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD ini tanggal 2 Agustus 2023 ya teman-teman semua. Untuk tata cara pendaftarannya nanti teman-teman silakan melakukan pendaftaran online melalui website resmi dari RSUD Muwardi Solo melalui website ini ya. Nanti kita akan bahas di tanggal 13 ya, dari tanggal 00 sampai dengan 15/23/57, dan tata cara aktivasinya nanti kita akan membahas untuk ini ya, atau teman-teman nanti tinggal baca sendiri aja. Untuk pengumumannya kita akan bahas di tanggal 13. Oke. Kemudian untuk seleksi administrasi dan verifikasi berkas ini teman-teman bisa baca sendiri. Ini seleksi administrasi tanggal 16-19 ya, nanti pengumumannya tanggal 20. Oke, untuk ketentuan ini bisa teman-teman lihat sendiri untuk pasal sanggah ya, yang mungkin teman-teman mau mengajukan sanggah pada peserta yang tidak lolos ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian pelaksanaan tes ujian seleksi TKD ini meliputi beberapa hal yang
tes TKD-nya terdiri dari 3 tes TWK, TIU, kemudian TKP ya. Kemudian untuk pelaksanaan ujian TKD ini tanggal 27-28 di SMK 2 Surakarta ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, dan untuk tempat dan jadwal ini bisa berubah sewaktu-waktu, dan teman-teman tinggal baca aja nanti di websitenya RSUD Muwardi ya. Kemudian selanjutnya ada pengumuman hasil kelulusan akhir. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya untuk urutannya dan lain-lain. Kemudian ada lain-lain, ini juga bisa teman-teman baca, dan seluruh rekrutmen ini tanpa biaya apapun ya, kecuali nanti teman-teman akan dilakukan pemeriksaan kesehatan, itu mungkin berbayar ya, tetapi selain itu nanti teman-teman tidak berbayar ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada lampiran contoh surat lamaran ya. Jadi teman-teman jangan membuat surat lamaran sendiri, ini sudah ada contohnya untuk surat lamarannya. Kemudian ada lampiran untuk surat pernyataan, ini juga sudah ada ya teman-teman semua. Ini harus bermaterai Rp10.000 ya. Nah, itu ada 2 lampiran, silahkan teman-teman bisa download sendiri untuk lowongannya. Nah, mungkin itu ya untuk lowongan atau informasi lowongan di RSUD Muwardi. Dan untuk Instagramnya sendiri, ini teman-teman tinggal bisa cari Instagram RS Muwardi Solo ya. Nah, teman-teman nanti tinggal cari aja untuk Instagramnya juga sudah diupload untuk informasi lowongannya, update ya. Ini ada seleksi pengadaan BNUD tidak tetap tahun 2023, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada berapa orang dan pendaftaran online lain-lainnya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini. Mungkin kita akan dilanjut untuk nanti di tanggal 13 untuk pendaftarannya bagaimana ya. Nah, mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, serta jangan lupa share ke teman-temannya kali aja informasi yang kita berikan ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram di @lowongan-kesehatan. Dan mungkin cukup sekian saja informasi kali ini, sampai jumpa, see you next video, bye bye.